Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Iya, kesepakatan kelas kata Lintang, kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa. Benar ya nak? Jadi kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Dan kesepakatan kelas itu sudah disepakati dan harus dilaksanakan. Baiklah anak-anak, ibu akan membagikan kertas dan anak-anak bisa mengisinya. Ditulis ya, apa sih keinginan kalian di kelas itu ya? Ditulis yang rapi ya. Apa keinginannya? Yang sudah boleh dipasang di depan. Ya, siapa yang sudah boleh ditempelkan di sini nak? Sesuai kelasnya. Ya. Jangan di sini ya, pinter ya. 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 Di sini. Ya. 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 Sudah semua? Sudah. Baiklah, di sini ibu akan mengelompokkan kesepakatan kelasnya ya. Nah, di sini ada tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, keluar masuk harus izin, dia pinter. Jadi kita harus izin. Iya. Iya, iya. Jadi ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama harus datang tepat waktu. Yang kedua harus menghormati guru. Yang ketiga piket. Yang keempat bila mau keluar dan masuk harus izin terlebih dahulu. Tidak merusak fasilitas sekolah, tidak boleh tidur saat belajar. Ya, jadi ini kesimpulan kesepakatan kelas. Jadi setelah kita tulis kesepakatan kelas itu mulai besok kita laksanakan. Ya, ya. Ya, jadi itu tadi hasil kesepakatan kelas kita. Kesimpulan ya. Kesimpulan 1. Datang tepat waktu. 2. Tidak boleh makan di kelas. 3. Jika keluar dan masuk harus izin. 4. Tidak membuat gaduh di kelas. Tidak membuat gaduh di kelas. 5. Apa tadi yang 5? Tidak merusak fasilitas kelas. Inilah kesepakatan kelas kita. Kesimpulannya ya. Jadi mulai besok kita laksanakan ya anak-anak. Dan ibu akhiri. Terima kasih banyak anak-anak sudah membantu ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nanti kamu
Buah naga, buah delima. Belinya di toko Cakep, Pak. Belinya di toko buah Bandar Jaya. Cakep. Jangan lupa selalu berdoa. Belum, Bu, belum. Hari ini kita masih bersua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara Definisi Budaya Positif. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Seputi Jaya, Bapak Heri Meni SPD, dan yang terhormat Ibu Siti Rofiatun, Sarjana Pendidikan Agama selaku pimpinan Yayasan TK Thariqul Huda, beserta Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dalam berbagi praktik baik budaya positif. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sukito. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan mawlana nabiyina ya rabbal alamin wa barik lana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ahwal wal afdal wa barik lana bil halal wal haram wa Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini akan dimulai acara pelaksanaan destinasi budaya positif yang dengan memohon ridho dan berkahnya sehingga acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sukito yang telah memimpin doa. Semoga kita semua yang mendengarkan ini mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menindak acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdiri di sini untuk menyanyikan. Di sanalah aku berdiri jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
marilah kita doakan kepada junjungan kita besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin. Kemudian daripada itu, pertama kami warga SD Negeri 2 Hidayah mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan ya. Undangan kan kita diundang ya. Iya Pak. Undangan dari TKP ini. Selama ada dari SD 1 sebelumnya. Gunung Subuh. Oh, Gunung Dewasa. SD 1 Gunung Dewasa. Anak buah kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa hawla la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Bapak Hedi selaku kepala sekolah SD 2 Sepertiga, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu Guru SDN 2 Sepertiga dan teman seperjuangan guru TK Torik Muda yang mudah-mudahan selalu sabar mendidik siswa-siswi yang usianya masih muda juga. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SDN 2 Sepertiga yang sudah berkenan mengundang kami dalam kegiatan hari ini, sehingga tercipta silaturahmi. Kalau tidak ada acara seperti ini, mungkin kami doakan di walaupun dekat. Ibu Kuliah ini juga seperti itu. Kalau nggak ada acara begini, mungkin nggak silaturahmi mereka. Jadi alhamdulillah banyak nilai positifnya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dengan diadakannya acara ini, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi cita-cita dari kawan-kawan guru SD ini tercapai. Allahumma amin. Menindaklanjuti dari beliau tadi sambutan. Silakan berdiri sebentar, maju ke depan sini. Di belakangnya saya, jangan saya patuh. Dari sana satu dong. Iya Pak. Mana kita? Depan aja. Kebutuhan dasar manusia, teori hukum, teori manipulasi, hukum dan penghargaan. Yang kelima itu posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, budaya positif merupakan saya ulangi ya Bu. Maaf. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol.
Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Jadi, teori kontrol itu ada 3 teori kontrol itu. Jadi semua guru itu harus memiliki teori kontrol untuk menghandle atau untuk mengarahkan siswa ke jalan yang lebih baik lagi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada sebuah kasus. Kasus ini yang pertama itu kan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka di sini, yaitu mencoba buka sebuah kepalan tangan. Coba dipraktekkan. Semuanya mengepal tangannya. Anda adalah A, teman Anda adalah B, mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Cobalah lakukan kegiatan ini secara bergantian selama 30 menit. 30 detik. 30 detik. 30 detik. Nah, di sini ada pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Berikan alasannya. Dan yang kedua itu, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Dan yang ketiga itu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba sejenak kita praktekkan. Untuk jawaban pertama, dituliskan di kertas ini ya. Itu pakai jawabannya. Iya. Itu seolah-olah kita memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu jadi jawaban kita yang mengepalkan tangan. Apa yang caranya? Apakah mau dibuka? Apakah kita ya makanya yang saya maksud. Ataukah kita akan tetap mempertahankan? Oh, itu ya. Maksud saya kayak gitu loh. Jadi Ya, paham. Ya, paham. Ketika ibu menyimpan rahasia, ada teman ibu datang. Mancing lah. Dia merayu, ibu tetap mempertahankan Oh, iya. atau tidak? Iya. Pertanyaannya, silakan pertanyaan itu dituliskan. Ayu oleh teman, apakah kita akan membukanya ataukah kita akan tetap mempertahankannya? Itu dan sebutkan alasannya.
semua ya, Bapak Ibu, saya bacakan terlebih dahulu. Jawaban pertama itu ada yang tetap saya pertahankan karena itu adalah sesuatu yang amanah. Dan yang kedua itu saya pertahankan karena itu menyangkut pribadi dan hidup saya. Ketika punya rahasia yang sangat penting tidak usah dibuka ke teman atau ke umum. Yang ketiga itu, yang keempat, aku akan membuka tangan karena yang aku simpan memang harus dibagikan dan mendatangkan manfaat. Ada lagi yang jawab tidak karena benda yang saya genggam sangatlah berharga dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Ada lagi yang menjawab tetap saya pertahankan karena yang saya genggam benda milik saya. Jadi di sini ada dua versi jawaban. Ada yang akan tetap mempertahankan apa yang dia genggam. Ada juga yang berpikiran bahwa sesuatu yang saya genggam itu harus diketahui karena sesuatu yang saya miliki itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Ya, ada dua versi jawaban. Yang pertama itu yang banyak itu tidak akan dipublikasikan, dan yang kedua itu akan dipublikasikan karena yang dia miliki itu akan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan yang kedua itu apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepala tangan Anda? Menutup? Gimana? Apakah Anda akan menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Jadi dua versi. Terus gimana? Jika kita tetap mempertahankan rahasia kita tanpa memberitahu kepada orang lain, apa? Nah, itu Manfaatnya, manfaat untuk saya. Tapi ini ya, Rayuan teman kita nomor 1, 2, dan 3 ini berkesinambungan ya, berkaitan lintas udara Bu, berkesinambungan. Apabila ibu sudah menjawab saya mau mempertahankan, maka jawaban B ibu harus memberikan alasan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Di sini ada yang tetap saya genggam karena itu sesuatu yang tidak perlu dibuka. Ada lagi apabila untuk kebaikan bersama maka akan saya genggam. Saya tahu itu. Ada lagi yang menjawab, saya akan membuka tangan karena saya memang harus terbuka. Ada lagi, karena masalah yang saya genggam tidak harus dipublikasikan, maka saya akan tetap menggenggam. Ada lagi
sebuah rahasia. Ada lagi yang menjawab, yang sifatnya rahasia tidak boleh dibuka di umum, tetapi kalau memang dibutuhkan untuk kebaikan bersama, ya tetap dibuka. Nah, itulah jawaban nomor 2. Dan untuk jawaban yang nomor 3 itu tentang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan. Jadi pertanyaan yang ketiga itu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengontrol atau mengendalikan untuk membuka dan menutup kepala tangan? Ataukah kita, pribadi kita, ataukah teman kita yang mengendalikan? Seperti itu ya jawabannya Ibu Bapak. Di sini jawabannya, yang memegang kendali itu ada yang diri sendiri, saya sendiri. Sebagai pengendali setiap masalah adalah diri sendiri. Yang mengendalikan atau mengontrol, membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Nah, di sini jawaban semuanya itu yang mengontrol, membuka dan menutup kepala tangan yaitu diri sendiri. Jadi untuk mengontrol sesuatu keadaan apa yang sedang kita alami itu ya hanya diri sendiri. Slide selanjutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai pendidik hanya menuntun, hanya membimbing, mengarahkan anak didik kita, peserta didik kita itu untuk menuju jalan yang lebih baik, untuk menyambut masa depan mereka, agar mereka itu dapat menyesuaikan diri mereka di era zamannya. Jadi, dalam menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, di situ kan ada kodrat anak. Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dasar potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Iya. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik itu hanya membantu mengarahkan bakat yang sudah ada pada peserta didik kita, bukannya merubah atau memaksakan kehendak kita untuk peserta didik kita. Kalau kodrat zaman, jadi zaman itu kan berubah dari zaman sekarang dan besok, kemarin dulu itu kan selalu berubah. Sedangkan kita itu kedepannya akan zaman abad 21 yang dimana semuanya itu sudah menggunakan IT, menggunakan digital semua. Anak-anak kita itu sebagai seorang guru membekali anak untuk menghadapi zaman tersebut, membekali akhlaknya, membekali ilmunya. Kalau seandainya peserta didik kita tidak dibekali dengan akhlak, maka nantinya pada era abad 21 nanti takutnya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya.
Yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan pelajar profil Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga itu kritis, bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima itu bergotong royong, dan yang keenam itu kreatif. Nah, itulah paparan dari budaya positif dan paradigma perubahan, dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Okta yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah Ibu-ibu, di sini kita belajar ya Bu. Kami itu baru dapat ilmunya baru 2 bulan, jadi kita sama-sama belajar. Kami mencoba mentransfer ilmu yang kami peroleh sedikit demi sedikit. Mungkin di sini baik penyampaian atau tutur kata kami belum tepat, kami mohon maaf ya Bu. Namanya kita sama-sama belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia ini ternyata ada perilaku ya Bu ya. Tidak hanya sekedar hidup saja. Kita juga nanti ada kebutuhan-kebutuhan. Seperti sekarang ini kebutuhan-kebutuhan kita itu sudah disiapkan sama Shopee ya Bu ya. Iya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bu Erna, selanjutnya. Ya, di sini kita manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ngeblur, kekuasaan bertahan hidup, kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Saya akan jelaskan satu persatu. Selanjutnya Bu Erna, 5 kebutuhan manusia. Manusia itu dapat bertahan hidupnya karena dia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita hidup ini kan untuk bertahan ya Bu, bukan hidup asal untuk hidup. Kalau kita hidup asal untuk hidup, mungkin kita tinggalnya nggak bermasyarakat ya Bu ya, karena kita manusia ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup adalah superviral. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan. Makan itu merupakan kebutuhan pokok. Walaupun nggak ada nasinya ya Bu Siti, nggak ada lauknya Bu Siti ya. Yang penting ada nasi sama sambal terasi. Kalau kami Lampung, kakinya naik di atas meja Bu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, dan
Kayaknya kalau kebutuhan ini kayaknya kita sendiri yang mengalami ya Ibu. Iya. Masalahnya apa? Kita ini hidup bermasalah. Kayaknya di sini sudah dipahami ya Bu ya. Kayaknya kebutuhan ini kena sama kita. Karena apa? Kita juga butuh rekreasi, misalnya sebulan atau 2 bulan sekali jalan-jalan ya Bu. Nggak jauh-jauh. Walaupun jelek-jelek, kalau rumah kita beda ya Bu ya. Beda. Apalagi kalau kita tinggalnya sama ibu mertua. Lebih beda lagi ya. Iya. Ngeliatnya lagi semuanya ini. Iya. Karena dia campur sama mertua, bukan juga ya. Jadi seenak-enaknya rumah, enak rumah kita. Iya. Karena dia merasa nyaman. Di samping rumah kita juga butuh berlindung dan kesehatan. Dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Jadi selain kita tidur juga kita olahraga. Lakukan demi ibu bapak itu bersama teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, teman? Tahu. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Setelah saya pribadi ya Bu mempelajari penggerak ini, ternyata ini kalau saya pribadi ya Bu ya, kita ini mengajarnya salah ya Bu. Kita ini pakai sistem menghukum. Maksud kita, tujuan kita menghukum itu biar anak takut atau jerah atau mau mengikuti aturan, iya, perintah atau tugas atau apa gitu ya. Maksud kita ya ternyata salah Bu. Kita itu sama anak tidak boleh menghukum. Iya. Bentuk apapun itu tidak boleh. Contoh kecil ya Bu, kalau kami upacara hari Senin, anak itu suka tidak bawa topi. Kalau anak perempuan dasi lagi ketutup jilbab ya Bu, tapi kalau topi fatal ya, itu kita maju ke depan. Kita panggil dia, kadang kita bariskan beda ya Bu ya. Iya. Kebanyakan kita bariskan dekat tiang bendera. Itu salah Bu ternyata. Sekarang itu tidak boleh memberi hukuman lagi. Itu termasuk di dalam kurikulum merdeka. Kalau kurikulum yang dulu nggak apa-apa, sekarang tidak boleh lagi. Sekarang pertanyaan saya Bu, kita sebagai guru saja ya Bu ya, bukan sebagai programnya Bapak Menteri Pendidikan ya Bu. Kira-kira hukuman itu bisa nggak kita hilang? Saya tahu kalau hukuman itu tidak boleh. Nah sekarang kalau misalnya saya menghukum anak siswa saya, itu kan tidak boleh ya, secara merugikan tadi ya Bu ya. Memberikan mereka itu contoh. Nah kalau misalnya dia tidak piket di kelas, kenapa tidak piket? Ini Bu dengan berbagai alasan. Oh sekarang kamu hafalan perkalian dari 1 sampai 10. Nah menurut saya perkalian itu kan tidak merugikan bagi siswa saya, malah menambah ilmu dia. Nah saya kira cukup Bu Jana seperti itu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru TK dan teman belajar bersama. Saya ini ibu-ibu ya, kalau di lembaga kami, seandainya di lembaga kami ada permasalahan, contoh di sini ada permasalahan anak didik. Misalnya anak didik itu ada yang tiba-tiba menangis histeris. Kami selaku dewan guru menengahi. Misal tidak langsung ada 2 orang, misalnya A dan B. Biasanya A ini anaknya jahil, tiba-tiba antara A sama B ini ada yang menangis. Karena biasanya A ini anaknya jahil. Kalau saya tidak langsung kamu ya yang ada ini ya, tidak. Kalau saya pribadi, kita mencari informasi dulu. Informasinya bukan hanya dari 2 orang itu saja, kita dari teman yang melihat. Iya. Sesungguhnya apa yang terjadi. Jika sudah menemukan solusi, tidak memberikan hukuman, kita menyarankan mereka saling memaafkan. Dan jika
memang suatu saat ada masalah kembali, terkadang masih memberikan hukuman, tetapi hukumannya bukan fisik, contohnya hukumannya seperti apa hafalan, seperti itu metode kami di sana. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita angkut dari 5 dasar kebutuhan manusia, manusia itu juga ternyata memiliki 3 perilaku yang telah dipaparkan oleh Bu Kota tadi. Ya, Bu Hermati. Itu bisa dipahami, Bu. Ya. Kemudian setelah itu terjadi, kita memiliki 5 posisi kontrol. Setelah awalnya Bu kita mengontrol diri kita, seperti apakah diri kita ini dan bagaimana penjabarannya. Kemudian ada juga Bu 5 posisi kontrol. Pertama, ini bukan berlaku di dalam dunia pendidikan saja, tetapi di dalam masyarakat, terutama diri kita. Segala sesuatu Bu itu diawali dari diri. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Bu Okta tadi. Kita menghamba kepada murid, tapi bukan murid menghamba pada murid itu bukan murid diturutin semua ya Bu, tapi murid bisa mengeluarkan karakteristik mereka, kita menggali karakter mereka agar saat mereka lulus dari sini atau dari yayasan kita itu memiliki potensinya gitu. Memang sekarang tidak dituntut harus alistung saat masuk SD ya Bu. Nah, tapi di sini kita lebih menggali karakternya. Itu yang lagi transisi SD ke PAUD itu memang sulit dipahami. Di SD nggak boleh sampai di TK tidak boleh sampai di SD itu harus. Yang bingung guru kelas 1. Ya, tapi itu transisi PAUD SD ya. Ada mungkin materi itu ya Bu ya. Sudah ya, udah sampai situ ya. Ya, saya ikuti pelatihannya sudah sampai di situ ya Bu. Ya, di sini guru TK juga Bu. Kenapa ikut CGP itu? Karena memang menggali dulu awalnya dari TK. Kita ke SD, SMP, SMA itu penanganannya berbeda-beda. Itu mulai dari diri guru. Maka kenapa tadi awal materi kami adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah menggali gurunya dulu. Saya adalah guru seperti apa dan akan apa. Nah itu. Baru kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah mengontrol diri Bu, bukan mengontrol murid dulu. Gitu. Setelah diri kita terkontrol, kontrol itu emosi yang pertama Bu. Ya. Setelah kita mengontrol emosi kita, baru kita bisa mengontrol murid. Nah, mengontrol murid ada 5 jenis. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga rasa pembuat rasa bersalah, ya. Terus yang keempat tadi yang dipaparkan oleh Bu Diana itu, ya, sebagai manajer. Nah, di dalam 5 posisi kontrol ini Bu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sejenak. Itu tadi adalah review saya atas keempat materi yang telah dipaparkan oleh rekan CGP saya. Nah, untuk melanjutkan keempat materi tersebut Bu, berhubungan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menggali anak, ya, menemukan solusi dari permasalahan sebagai posisi manajer. Jadi setelah kita memahami budaya positif, memahami diri kita, kemudian kita memahami posisi kontrol diri kita, kemudian kita memahami karakteristik anak dari Hajar Dewantara, barulah kita bisa masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, yaitu restitusi. Kalau keempat materi ini Ibu tidak kuasai, maka restitusi tidak bisa bergerak. Ya Bu ya. Nah, di sini Bu, sebelum saya masuk ke restitusi, saya akan menjabarkan dalam sebuah restitusi Bu, kita membutuhkan keyakinan dan keyakinan. Kenapa Bu? Bukan peraturan. Peraturan adalah sesuatu yang telah disepakati atau dibuat oleh lembaga besar ya Bu. Misal SD Negeri Pondok Hidayah dilarang menggunakan narkoba, itu adalah peraturan. Keyakinan kita apa di dalam sekolah ini untuk seluruh dewan guru dan siswa? Itu merusak kesehatan. Keyakinan. Seperti itu ya Bu, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, dalam menanggapi restitusi itu berjalan Bu, dibutuhkan
keyakinan itu bangkit dari dalam diri. Karena tugas kita sebagai guru berhubungan nanti dengan restitusi adalah intrik, menggali dari dalam, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Itu yang akan saya kupas nanti, Bu, ya. Nah, kita masuk ke dalam keyakinan. Ini saya tampilkan video aksi nyata kami dalam membuat suatu keyakinan yang dikembangkan dari peraturan. Silakan disimak terlebih dahulu ya, Bu, cara membuat sebuah keyakinan atau mengajak anak menerapkan keyakinan dalam satu kelompok. Untuk kita membuat kesepakatan kelas itu satu, komitmen, bertanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. 5 ini harus tertuang di dalam keyakinan kelas. Apapun yang anak itu pikirkan, nanti kita simpulkan seperti video tadi. Di mana harus mengandung 5, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling menghargai. Tuh, di dalam kesepakatan itu, Bu, harus ada 5. Setelah 5 tadi terbentuk, maka kita memiliki keyakinan. Sebagai teman, tetapi kembali lagi, Bu, kita lihat karakteristik anak kita. Bisa jadi dipakai dengan posisi manajer atau sebagai teman. Ya, Bu, itu kita perhatikan dulu anak kita. Kembali lagi ke materi kinerja dalam tahap. Yang demikian, Bu, kesimpulan untuk materi kali ini, atas waktunya, atas kesempatan bisa hadir di ruang salah satu SD Negeri 2 Serpijaya ini. Kami bertiga calon guru angkatan penggerak dalam aksi nyata modul 1.4. Inilah yang kami imbaskan, dan semoga yang kami sampaikan ini bisa diterapkan atau langsung diimbaskan pada kelasnya masing-masing, dan semoga bermanfaat ya untuk seluruh guru yang ada di sini, bisa berubah mungkin dari pemahaman yang salah bisa menjadi pemahaman yang lebih baik, dan semoga apa yang kita dapatkan ini akan menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik, pemimpin yang baik, memimpin diri di tempat kita bekerja dan di keluarga kita. Ya, Bu, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami bertiga calon guru angkatan penggerak, saya, Bu Okta, Bu Diana, mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan hari ini ada kekurangannya, dan kelebihannya kita minta dari Allah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian lakukan itu salah. Lihat gak bacaan tuh di poster keyakinan kelas kita? Menghormati, menghargai, teman. Lihat kan keyakinan kelas kita? Lihat, Bu, nah ada ibu yang ganteng, yang cantik. Gak boleh seperti itu. Kita kan sepakat nih, ya, menghargai teman. Setelah kita menghargai teman, kita gak boleh putus teman. Gimana, mau maafkan gak sama kawannya? Mau, Bu, sepakat ya, sepakat. Besok lagi lagi. Seperti itu cara restitusi segitiga penanganannya. Bukan menyalahkan. Membuat anak menggali permasalahan, kemudian mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan juga bukan menghukum, tetapi membuat konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Mau memperbaiki kesalahan. Itu. Oke, kamu tanggung jawab ya. Kita udah buat nih kesepakatan. Nyuci WC, enggak, Bu. Tapi setelah terjadinya tanggung jawab tersebut, kita konsekuensi, kamu tidak akan melakukan. Berarti kamu memperbaiki. Nah, itulah inti dari restitusi ini, Bu. Yang saya maksud tadi dengan segitiga restitusi, Bu.
segitiga restitusi adalah penanganan kita di dalam posisi manajer 5 kontrol tadi Bu, yang dipatahkan oleh Bu Diana. Nah, ini yang saya sambung tadi dengan penerapan segitiga restitusi ya Bu. Setelah kita paham akan posisi kontrol kita, maka kita bisa mengambil langkah yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses guru, orang tua, dan wali murid berkolaborasi. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal menggali pemikiran murid untuk bertanggung jawab dalam suatu permasalahan yang terjadi di kelas ataupun sekolah. Itu tadi Bu, dari pengaruhnya posisi kontrol yang dijelaskan Bu Diana, masuknya ke restitusi ini setelah terjadinya dahulu keyakinan kelas. Sebagai teman, tetapi kembali lagi Bu, kita lihat karakteristik anak kita. Bisakah dia dipakai dengan posisi manajer atau sebagai teman? Ya Bu, itu kita perhatikan dulu anak kita. Kembali lagi ke materi yang ada dalam tas. Yang demikian Bu, kesimpulan untuk materi kali ini, atas waktunya, atas kesempatan bisa hadir di ruang salah satu SD Negeri 2 ini, kami bertiga calon guru angkatan penggerak dalam aksi nyata modul 174. Inilah yang kami imbaskan, dan semoga yang kami sampaikan ini bisa diterapkan atau langsung diimbaskan pada kelasnya masing-masing, dan semoga bermanfaat ya untuk seluruh guru yang ada di sini, bisa berubah mungkin dari pemahaman yang salah bisa menjadi pemahaman yang lebih baik, dan semoga apa yang kita dapatkan ini akan menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik, pemimpin yang baik, memimpin diri di tempat kita bekerja dan di keluarga kita. Ya Bu, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami bertiga calon guru angkatan penggerak, saya Bu Okta, Bu Diana, mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan hari ini ada kekurangannya, dan kelebihannya kita minta dari Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ratnasari. Saya dari SDN 2 Sekutijaya. Setelah saya mengikuti kegiatan bersama CGP Angkatan 10 yaitu Bu Mardiana, Bu Oktavia Fatmasari, dan Bu Erna, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik itu harus mempunyai 5 posisi kontrol untuk menangani kasus terhadap anak. Dan saya memahami apa itu arti penting dari keyakinan kelas yang mana disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya rasa kesimpulan saya cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.